Selamat siang, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak terasa seminggu sudah kita lewati, dan kita boleh bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan dan juga diberi kesehatan untuk boleh kita dapat beribadah di dalam komisi dewasa. Walaupun kita beribadah secara online di rumah kita masing-masing, tetapi kita meyakini bahwa Tuhan tetap hadir di dalam ibadah kita. Marilah kita memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 13 bait 1 sampai 4. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu, Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan, yang membawa keselamatan, lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati. Tinggallah bersama kami, Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah kami yang Esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami datang menyembah-Mu, memasyurkan kuasa-Mu. Puji syukur kepada-Mu. Sebelum kita memulai ibadah komisi dewasa kita pada siang hari ini, marilah kita minta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau selalu menyertai setiap langkah kehidupan kami. Sebelum kami memasuki ibadah ini, kami mau datang dan mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, di mana kami masih hidup dalam kedagingan kami, dan kami tidak hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami dan layakanlah kami dalam mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Tema komisi dewasa kita pada siang hari ini adalah hidup bersama sebagai Kristen. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37.
Sedangkan kata pembuka untuk ibadah kita siang hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Mari kita naikkan pujian dari PKJ 38 bait 1 sampai 2. Dosa dunia hapuskanlah. Dosa dunia hapuslah oleh kasih-Nya yang kudus. Aku pun dibasuhnya oleh darah-Nya yang kudus. Tak binasa jiwaku karena kasih-Nya penuh. Yesus Kristus Tuhanku jadi juru selamatku. Kasih Tuhan yang kudus tidak mudah ku pahami. Kasih Tuhan padaku amat luas dan lebarlah. Rindu hatiku penuh jadi hamba Tuhanku. Ku berikan hidupku kini dan selamanya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama membaca Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari KJ 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamat.
sukacita yang bakal diungkapkan olehnya. Kitab suci hartaku tak ternilai hargamu. Bapak Ibu sekalian, mari saya mengajak kita semua untuk menyatukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kasih pemeliharaan-Mu, untuk kesempatan di mana terus Engkau berikan buat kami bersekutu dan juga diajar oleh firman Tuhan. Kami akan belajar dari firman-Mu yang memberitahu kami tentang bagaimana kehidupan kami di dalam jemaat, dalam persekutuan, dalam komunitas yang disebut Kristen. Tidak mudah untuk diterapkan begitu saja, tetapi kami percaya ada nilai-nilai yang sebenarnya kami yakini berlaku di sepanjang zaman, di sepanjang masa. Tuhan tolong kami pahami dan mengerti. Hamba-Mu yang dipercayakan pada saat ini menyampaikannya, Tuhan juga yang menolongnya, sehingga ketika ia berbicara, Tuhan mengendalikan lidah bibirnya supaya apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan untuk kami pada saat ini di sini. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pada saat ini kita akan membahas sebuah tema. Tema kita adalah hidup bersama sebagai Kristen. Ayatnya dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang keempat, ayat 32 sampai dengan ayat 37. Bapak Ibu, kalau sudah menyiapkannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Firman Tuhan ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Cara Hidup Jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab, firman Tuhan. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia kita yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, hidup bersama sebagai Kristen. Saya mencoba mencerna, merenungkan tema ini. Hidup bersama, jelas manusia tidak ada yang bisa hidup sendirian, memenuhi kebutuhannya segala sesuatu sendirian. Kalaupun mungkin itu terjadi, bukan hanya kebutuhan-kebutuhan fisik saja, bukan hanya kebutuhan makan, minum, pakaian, dan lain sebagainya, tetapi ada
kebutuhan yang tak bisa digantikan. Manusia sebagaimana kodratnya diciptakan oleh Tuhan selain makhluk individu adalah makhluk sosial. Apa artinya makhluk sosial? Makhluk sosial itu adalah makhluk yang hidup berinteraksi, yang hidup bersama-sama, membutuhkan sesamanya, hidup dalam komunitas. Jadi akan sangat sulit dan mungkin mustahil manusia itu bisa hidup sendirian walaupun kebutuhannya dipenuhi, karena ia memerlukan interaksi, memerlukan keterhubungan satu dengan yang lain, memerlukan teman untuk saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, sebagaimana tema kita, orang Kristen juga mestinya memikirkan bagaimana cara hidup bersama-sama sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ya, kata Kristen itu saya seringkali mengingatkan itu dari kata Kristus. Orang yang mengikuti Kristus disebut Kristen. Jadi, adakah sesuatu yang berbeda kelompok para pengikut Yesus ini ketika hidup dalam komunitas, dalam sebuah umat, dengan kelompok-kelompok yang lain? Saudara-saudara, kita mau belajar di sini dari cara hidup jemaat. Jemaat yang mula-mula itu. Dalam Kisah Rasul kita bisa membaca ada sebetulnya kisah yang hampir sama. Kisah Rasul 2 ayat 41 dan seterusnya itu mengisahkan tentang bagaimana cara hidup umat Tuhan, jemaat yang mula-mula. Lalu kemudian kita menemukan lagi dalam Kisah Para Rasul 4 ini adalah cara hidup jemaat. Jadi kenapa sampai 2 kali ini dikisahkan atau dicatat dalam Kisah Para Rasul? Kalau menurut saya, ini oleh karena ya memang gaya kehidupannya begitu. Jadi jemaat mula-mula itu ya digambarkan berapa kali pun akan sama seperti itu dalam kebersamaan mereka satu dengan yang lain. Saudara-saudara, jelas apa yang digambarkan dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 ini. Ini orang-orang Kristen yang tanda petik relatif baru. Mereka mendengar kesaksian para rasul, khususnya Petrus, yang menjelaskan bagaimana karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus, khususnya penderitaan, kematian, dan kebangkitannya itu. Lalu respon mereka terhadap pemberitaan ini adalah bagaimana mereka memberi diri. Memberi diri lalu dibaptiskan dan menjadi orang percaya. Dan sekarang orang percaya itu jumlahnya cukup banyak. Di peristiwa awal saja, dalam Kisah Rasul 2 itu kita bisa melihat. Setelah Pentakosta itu, Rasul Petrus berkhotbah, ada orang-orang di situ yang mendengar dan bertobat, jumlah mereka kira-kira 3.000 jiwa. Lalu mereka terus melakukan kesaksian. Dan disitulah kita melihat bahwa Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan ini, yang percaya ini, tiap hari ditambahkan kepada mereka. Dan sampai pembacaan kita tentu jumlahnya sudah banyak, sudah ribuan orang. Lalu kemudian mereka dikatakan ya, kumpulan orang yang telah percaya itu, apa yang mereka lakukan? Mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Di sini di ayat-ayat awal berbicara tentang kepemilikan, tentang harta. Nah, saudara-saudara, umat Tuhan ini ditegaskan hidup sehati sejiwa. Apa sih artinya sehati sejiwa? Sehati sejiwa adalah bahwa kamu merupakan bagian dari diriku. Kita semua adalah sebagai tubuh Kristus. Kita semua adalah sebagai satu kesatuan.
Sehati sejiwa menggambarkan bahwa mereka sangat solid. Bukan hanya dalam tutur kata, tetapi dalam sikap mereka. Jadi mereka melihat bahwa setiap orang yang percaya kepada Kristus itu adalah bagian dari kehidupannya, bagian dari dirinya, bagian dari keluarganya, bagian dari tubuh Kristus. Sehingga ketika mereka melihat ada saudara-saudara mereka yang menderita, yang kesulitan, yang tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mereka akan tergerak hatinya. Hatinya akan merasa perih juga karena sehati itu. Hatinya akan merasa tersentuh oleh belas kasihan. Dan karena itulah mereka rela melakukan apapun, termasuk menjual harta miliknya untuk saudara-saudara mereka yang berkekurangan ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik. Mereka merasa bahwa apa yang ada pada mereka bukan milik mereka sendiri. Memang ada hal yang menarik dalam kehidupan atau budaya orang Yahudi. Dalam kamus Ibrani itu tidak pernah disimpulkan atau ditegaskan kata milik, ini milikku. Melainkan yang ada adalah ini ada pada saya. Saudara-saudara, handphone ini saya seringkali mengatakan ini milik saya. Tapi dalam kesana orang-orang Yahudi mereka memahami bukan ini milik saya, tetapi ini ada pada saya. Akan beda konotasinya. Ini Tuhan percayakan ada pada saya. Rumah ini bukan milik saya, tetapi Tuhan percayakan ada pada saya. Kebun ini, ladang ini, dan seterusnya. Jadi mereka memahami seperti itu. Dan dalam kesehatian sebagai tubuh Kristus itu, bahwa harta milik itu bukan sesuatu yang begitu melekat pada hidup mereka, diri mereka, sehingga harus dipertahankan begitu rupa. Tidak demikian. Tetapi mereka memandangnya ini ada sebagai sarana, sebagai alat untuk menyalurkan berkat Tuhan, untuk menyalurkan kasih Tuhan bagi sesamanya. Saudara-saudara, itu yang terjadi, bahwa mereka tidak menganggap ini semua milik sendiri. Nah, bagaimana dalam hidup kita? Kita seringkali berlomba-lomba untuk kepemilikan, berlomba-lomba untuk menguasai, menimbun sebanyak-banyaknya, sehingga banyak orang yang kelaparan, yang kekurangan. Dalam praktek hidup sehari-hari begitu jelas, begitu nyata. Ketika ada pembagian sembako, ketika ada pembagian makan, ketika kita ngantri prasmanan dalam pesta, kita selalu sering berebut untuk mendapatkan yang paling banyak, yang paling enak, yang paling nyaman. Pertanyaannya adalah ketika umat Kristen pada saat ini melakukan praktik seperti itu, apa atau siapa yang mereka tiru? Seharusnya yang mereka tiru adalah bagaimana jemaat, kehidupan jemaat mula-mula ini. Yang harusnya menjadi roh, menjadi semangat dalam kehidupan persekutuan orang percaya pada saat ini juga. Dan dengan kuasa yang besar Rasul-Rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Jadi ada tugas masing-masing. Rasul-rasul bersaksi demikian rupa. Kesaksian yang paling utama temanya adalah bukan tentang diri sendiri. Bukan tentang kesuksesan diri sendiri. Melainkan tema utamanya adalah mereka memberitakan tentang Tuhan Yesus yang bangkit itu. Yang bangkit memberi dampak buat mereka untuk mampu melakukan kesaksian. Nah, bagaimana kesaksian-kesaksian kita? Apakah kesaksian-kesaksian kita itu pusatnya yang utama diberitakan adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus atau tentang diri kita sendiri? Saudara-saudara, saya membayangkan kehidupan orang percaya pada masa itu adalah kehidupan yang susah.
yang sangat sulit. Mereka harus berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang memusuhi mereka. Oleh karena mereka dianggap sebagai orang-orang yang tanda petik menodai agama. Yang tanda petik itu menghujat Tuhan karena menyembah Kristus. Mereka dimusuhi. Lalu kemudian di pihak lain mereka juga harus berhadapan dengan kekaisaran. Kita ingat pada saat itu kaisar umumnya adalah orang-orang yang menganggap diri sebagai keturunan dewa atau bahkan dewa, dan kemudian mereka disembah, dipuja. Orang Kristen menolak itu. Konsekuensinya adalah mereka harus berhadapan dengan kekuasaan yang kemudian akan menindas mereka. Jadi menjadi Kristen sangat sulit pada waktu itu. Mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Mereka sulit mendapatkan kehidupan yang layak karena terus-menerus ditekan, ditindas. Tetapi yang mengherankan adalah dalam suasana situasi yang serba sulit ini, mereka berlimpah-limpah. Dengan apa? Dengan kasih karunia. Saudara-saudara, ini hal yang luar biasa. Mereka sangat kekurangan, sangat terbatas, ditindas, tetapi hidup mereka melimpah-limpah dengan kasih karunia. Kuncinya apa? Kesehatian. Sehati, sepikir, sejiwa dalam kehidupan itu. Masing-masing tidak ada yang egois. Masing-masing tidak ada yang mengambil untuk dirinya sendiri. Tapi bagaimana mereka melihat memberdayakan orang lain. Nah, saudara yang dikasih dan mengasihi Tuhan Yesus, disinilah kita bisa memahami. Ada banyak orang yang tergerak lalu kemudian menjual harta miliknya, entah itu ladang, tanah, kebun, ataupun rumah sekalipun. Saudara-saudara, kemudian ada orang yang bertanya dalam sebuah PA pada saya, "Loh, Pak, kalau begitu enak saja ini. Orang-orang yang tidak kerja, yang tidak mempunyai penghasilan, dia tinggal minta saja. Oleh karena ada banyak orang kaya yang menjual hartanya, menjual tanahnya, lalu dibagikan begitu saja kepada mereka." Saudara-saudara, ini jangan salah mengerti. Orang-orang pada saat itu, orang percaya, orang Kristen, mereka hidup jatuh miskin, mereka sengsara bukan karena malas. Bukan karena mereka sengaja menjual atau mengeksploitasi kemiskinannya supaya orang iba lalu kemudian memberi. Tidak ada seperti itu. Mereka ingin berkarya, mereka ingin bekerja, tetapi pada saat itu tidak ada kesempatan untuk mereka oleh karena mereka percaya kepada Kristus. Mereka menjadi miskin bukan karena kemalasan mereka, tetapi karena tekanan, karena tindasan ini. Disinilah kemudian para murid, orang-orang percaya saling menopang, membantu. Dan orang-orang yang memberikannya itu, kita lihat di situ, setelah penjualan ladang atau rumah, mereka ini meletakkannya di bawah kaki rasul-rasul. Artinya apa? Mereka mempersembahkan itu semua dalam otoritas rasul-rasul ini. Mereka tidak mengingat lagi itu untuk siapa. Tapi yang jelas adalah mereka membagikannya untuk mereka yang kekurangan, yang miskin ini. Saudara-saudara, disinilah sebetulnya kita melihat bahwa orang yang kaya, orang yang mempunyai, dia tidak pamer dengan kesalehan, dengan kedermawanan mereka. Mereka tidak memanfaatkan situasi ini untuk mencari keuntungan di dalam memberi, tidak. Tetapi mereka dengan sungguh-sungguh tulus membawanya ke kaki rasul-rasul. Lalu kemudian rasul-rasul itu membagikannya sesuai dengan kebutuhan. Bukan sesuai dengan keinginan. Tapi kebutuhan mereka diperhatikan. Dan orang-orang yang menerima, orang-orang yang berkekurangan, yang miskin itu, sekali lagi tidak memanfaatkan situasi bahwa nanti ada orang kaya yang memberikan. Tidak. Tapi itu betul-betul karena mereka sangat membutuhkannya. Nah, saudara-saudara, masalahnya di sini seperti apa kita meneruskan kehidupan jemaat ini? Saya rasa kita tidak perlu menjual rumah-rumah kita, tanah kita, lalu kemudian kita berikan sepenuhnya.
Kalau ada ya syukur, tetapi bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah bagaimana hati kita tergerak untuk memberikan dengan rela, dengan sukacita. Memberikan kepada orang lain dengan gembira. Untuk memberdayakan mereka. Saudara-saudara, jangan kemudian akhirnya kita berdalih demi apapun. Dan kemudian pada akhirnya kita tidak atau sulit untuk memberi sesuatu. Kita menjadi orang yang tamak, menguasai segala sesuatu hanya untuk diri kita. Ini jelas bukan tipe pengikut Yesus. Kekristenan bukan seperti ini. Tetapi sebagaimana Kristus yang tergerak hatinya oleh belas kasihan, anak-anak Tuhan juga akan tergerak hatinya dengan belas kasihan. Saudara-saudara, pada saat ini kita lihat banyak berita tentang bencana, tentang orang kesulitan, tentang COVID-19, tentang malapetaka dan macam-macam masih banyak lagi. Apakah kita tergerak? Hati kita tergerak oleh belas kasihan untuk menolong saudara-saudara kita sendiri. Nah, biarlah dengan semangat kita belajar dari cara hidup jemaat yang mula-mula ini, kita ditolong oleh Tuhan untuk bisa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu memandang sesama kita adalah bagian dari kita sendiri. Memandang penderitaan mereka adalah bagaimana kita merasakan penderitaan kita sendiri. Sehingga apa yang ada pada kita, kita tidak menahannya, tetapi boleh berbagi berkat Tuhan. Tuhan Yesus menolong, memberkati kita. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingat firman-Nya dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor 6840 299 340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, disimpan dalam sebuah tempat, dan nanti ketika sudah bisa beribadah di gereja, dapat diserahkan di gereja. Kita mengirim persembahan dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 291 bait 1 sampai 3. Mari bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa.
Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat yang nyata dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau menyatakan rasa pengucapan syukur kami melalui persembahan ini. Berkati dan kuduskanlah akan persembahan ini, sehingga boleh bermanfaat bagi pekerjaanmu di gerejamu di tempat ini. Terlebih Bapa, kami rindu untuk mempersembahkan hidup kami, untuk memuliakan Engkau dimanapun kami berada. Di dalam nama-Mu kami naikkan doa persembahan ini. Amin. Marilah kita mau mengakhiri akan kebaktian ini dengan menyanyikan dari PKJ 231 bait 1 dan 2. Di dalam suka, di dalam duka. Di dalam suka, di dalam duka, Yesus temanku, penghiburku. Hatiku rindu datang padanya, mengharap kasih dan sayangnya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Tiada yang dapat memimpin aku, hanyalah Yesus penuntunku. Aku memohon kesediaannya, tinggal sertaku selamanya. Bersama Yesus ku takkan bimbang, walaupun badai menerpaku. Aku percaya kan bimbingannya, hidupku damai bersamanya. Bapak Ibu sekalian, mari kita satukan hati sebelum mengakhiri ibadah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kami boleh diingatkan kembali akan jemaat mula-mula yang seharusnya itu juga terus kami lakukan, kami teruskan di sepanjang masa dalam kesempatan kehidupan kami. Kami bersyukur untuk segala kasih karunia yang Tuhan berikan, tapi biarlah kami juga tidak menahan kasih karunia ini. Kami pada saat ini prihatin dengan penderitaan saudara-saudara kami, khususnya di NTT, sebagian juga ada di NTB, dan juga di Jawa Timur. Mereka pada saat ini mengalami masa-masa sulit oleh karena bencana yang terjadi. Rumah mereka porak-poranda, kehidupan mereka juga sulit untuk mendapatkan nafkah dan lain sebagainya. Bapa di surga kiranya menolong. Kami berdoa untuk tim GKI juga, yang Tuhan percayakan untuk menolong, untuk menopang mereka. Sebagai gereja, biarlah kami juga saling terhubung dengan mereka, untuk menolong mereka. Bapa di surga, mampukan tim GKI dapat bekerja dengan baik. Demikian pula dengan relawan-relawan lain, baik swasta, pemerintah, siapapun Tuhan kiranya berkenan memakai untuk meringankan saudara-saudara kami yang menderita ini. Dan biarlah kami tidak hanya sekedar bisa berdoa, tetapi juga Tuhan telah menitipkan kepada setiap kami apa yang kami punya. Biarlah juga kami boleh membantu meringankan beban-beban penderitaan mereka dengan kami berpartisipasi, memberikan dana, memberikan apapun yang mereka perlukan.
Bapa, dalam keterbatasan tidak mustahil kami juga dapat berbagi. Kami berdoa untuk penanganan COVID-19, Tuhan juga yang tolong untuk pemerintah bangsa kami, bahkan dunia secara global ini, bahu-membahu untuk memutus mata rantai, juga untuk menanggulangi dengan vaksin yang ada, biarlah itu juga dapat bermanfaat efektif untuk menghentikan penularan COVID-19 ini. Saat ini kami mau berdoa untuk pelayanan kami, gerejamu, GKI Mangga Besar khususnya, dan juga lebih khusus lagi Komisi Dewasa. Berkatilah pelayanan-pelayanan yang ada, sehingga boleh menjadi berkat bagi sesama. Bapa di surga, lihatlah kami yang pada saat ini beribadah di rumah kami masing-masing. Ada banyak keterbatasan, masalah pergumulan kehidupan kami, baik sakit penyakit, kehidupan ekonomi, kehidupan pergumulan keluarga, dan seterusnya. Tuhanlah yang menolong kami untuk dapat menghadapinya. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak tinggal diam, yang selalu dan senantiasa mendampingi, menguatkan anak-anaknya untuk menghadapi berbagai macam situasi. Ketika kami akan kembali ke dalam kehidupan kami, Bapa di surga, kami yakin dan percaya rahmat dan berkat-Mu yang melampaui segala akal itu akan memelihara hati dan pikiran kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayapnya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah